setelah bagian badannya selesai, ini udah bagian badannya udah selesai, cuma 3 penempelan doang. Kita tunggu. Ini jangan lupa ya. Ya, nama saya Rauf Rapanus. Saya seorang founder dari Ichinogami Papercraft Expert, seni merakit kertas, dan saya juga founder dari komunitas Papercraft. Kala pertama saya jatuh cinta sama papercraft atau seni merakit kertas adalah dari majalah-majalah yang ayah saya bawakan dari beliau ke luar negeri gitu. Waktu masa kecil kita senang banget untuk merakit papercraft itu kayak rumah-rumahan. Terus ada beberapa bangunan-bangunan terkenal juga, landmark di seluruh dunia. Saya ingat banget landmark pertama kali yang saya rakit adalah Menara Eiffel. Dan dari situ saya senang banget karena dari selembar kertas, dari lembaran-lembaran kertas saja kita bisa menciptakan sesuatu yang menakjubkan. Seni merakit kertas yang kita tahu adalah origami. Origami adalah seni melipat kertas. Dari origami pengembangannya adalah kirigami. Kirigami adalah seni memotong kertas. Tapi setelah itu ada pengembangannya lagi dari origami, kirigami, lalu sekarang ada ichinogami. Ichinogami itu adalah seni membentuk kertas. Jadi menggunakan komposisi dari origami dan kirigami sendiri. Seni lipat dan seni potong. Lalu ditambahkan seni mengelem. Makanya kita biasanya bentuknya itu adalah bentuk 3 dimensi dan itu harus dirakit. Jadi ketika pertama kali saya menyadari bahwa papercraft bisa menjadi sesuatu yang lebih besar lagi adalah ketika kita sudah membuat komunitas dan akhirnya mulai dari tahun 2009 kita bikin komunitasnya. Nama komunitasnya yang kita bikin adalah Peri Kertas. Jadi penamaan Peri Kertas ini selain sebuah sosok peri yang baik hati, dan disambung dengan kertas, Peri Kertas itu sebetulnya merupakan singkatan dari Paper Replica Indonesia. Replika ini adalah sebuah website yang memang kita ciptakan untuk teman-teman download papercraft secara gratis. Jadi Ichinogami berdiri itu kurang lebih sekitar tahun 2011 ketika kami mengerjakan proyek komersil kami yang pertama. Baru di tahun 2021 punya tekad, yuk kita bikin ini lebih besar lagi, bikin lebih jauh lagi, kita bikin kolaborasi yang lebih seru lagi untuk orang-orang dan akhirnya kita bikin PT. Jadi yang saya tangkap dari hobi papercraft ini adalah ketika orang-orang merakit papercraft dia akan ingat selamanya. Karena perakitan papercraft itu tidak instan. Karena mereka harus potong dulu, harus dirakit dulu. Karena ini merupakan sebuah ilmu atau sebuah hobi yang baru banget. Biasanya buat anak-anak. Dan biasanya kalau buat anak-anak yang mereka merasa ini adalah pengalaman baru, itu akan diingat seterusnya. Di sini yang saya highlight bahwa papercraft sangat bagus banget untuk media komunikasi, terutama untuk anak-anak. Jadi biasanya kita bikin rumah adat, baju adat, atau bahkan yang landmark, yang segala sesuatu yang berbau kebudayaan Indonesia, kita bikinkan yang cukup simple perakitannya. Kenapa kita buat seperti itu? Kita pengen deket sama budaya Indonesia. Satu. Terus yang kedua, kita juga pengen mengenalkan budaya Indonesia yang unik, yang mereka nggak dapetin dimanapun. Kita bisa aja mendapatkan informasi tentang budaya Indonesia mungkin dari atau di museum-museum gitu. Tapi nggak semua orang punya akses. Jadi akhirnya kita bikin sesuatu yang lebih mobile, yang lebih enak, dan bisa dirakit di rumah. Jadi kita bikinkan pengenalan budaya yang seru banget menggunakan papercraft. Proyek yang paling berkesan untuk Ichinogami Papercraft Expert adalah ketika kita pengen membuktikan bahwa konstruksi kertas itu kuat banget. Kita bikin papercraft terbesar menggunakan hanya kertas. Waktu itu kita kerjain cuma dalam waktu 2 minggu. Kita buat papercraft setinggi 10 meter. Jadi papercraft ini berupa pohon Natal, tingginya 10 meter dan diletakkannya di dalam mall. Dan itu kita pajang kurang lebih sekitar 1 bulan. Dan akhirnya kita membuktikan, dan ini udah dapat penghargaan berupa rekor muri juga, Museum Rekor Indonesia.
Jadi kata-kata yang pengen saya dengar dari orang ketika ngelihat papercraft itu cuma satu kalimat aja. Dia bisa bilang, wah ini dari kertas ya. Karena banyak banget karya yang kami bikin, dari teman-teman yang bikin, itu karyanya sangat-sangat mirip. Bahkan bisa dibilang bukan dari kertas, kalau dilihat dari jauh gitu. Jadi ketika mereka pegang sendiri dan mereka yakin, oh ini kertas. Dan kita juga bisa bilang, Anda bisa bikin juga loh. Dan salah satu tujuan kami adalah meningkatkan nilai hasil karya dari orang-orang juga. Salah satu pepatah yang saya pegang sampai sekarang adalah kalau kita pengen lari cepat, kita bisa lari sendiri. Tapi kalau kita pengen lari jauh, kita harus larinya bareng-bareng. Nah, dari situ yang saya pelajari bahwa dulu saya sebagai individual menjadi seniman papercraft itu sangat struggle-nya luar biasa. Kita menawarkan ide papercraft ke orang lain, atau bahkan kita menjual ide kita untuk ke orang lain itu agak sangat sulit. Tapi ketika kita bareng-bareng, kita bisa empower orang-orang di sekitar kita juga. Kalau mereka jalan masing-masing, itu tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Gitu. Jadi saya juga akan lebih banyak lagi nih melakukan kolaborasi dengan teman-teman desainer juga. Karena saya ngerasain bahwa ketika kita jalan sendiri, itu kita nggak bisa jalan jauh banget. Kita cuma bisa jalan cepet doang. Dulu sedikit banget, cuma kurang dari 10 orang kayaknya. Sekarang di Ichinogami kita kurang lebih sekitar 30 orang, baik yang berada di lapangan maupun yang berada di kantor. Saya rasa ini sangat positif banget, karena kita juga bisa memberikan hal yang baik juga untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang-orang yang suka sama papercraft, kita bisa empower orang-orang itu. Dan ini sama sekali nggak kepikiran sama saya atau mungkin sama teman-teman kita juga yang awalnya memang membuat bisnis papercraft gitu. Dari hobi itu jadi bisnis dan jadi teman-teman yang lain juga bisa diberdayakan, bisa diperkuat gitu. Jadi saya ngerasa gila ini sesuatu yang membanggakan. Salah satu komentar yang cukup pedes istilahnya ya, itu berasal dari teman-teman NGO. Kok Mas Rauf bikin komunitas berbasis kertas gitu? Apakah Mas Rauf nggak sayang sama kertas? Karena kertas kita ambilnya dari paru-paru dunia gitu istilahnya. Nah, setelah saya pelajari lebih lanjut dan saya akhirnya bikin Ichinogami Papercraft Expert, sampai saat ini kita pakai kertas yang ramah lingkungan. Kita pakai kertas yang eco paper. Jadi kertas ramah lingkungan ini adalah kertas yang tidak diambil dari pembalakan liar atau dari kayu-kayu liar. Jadi diambilnya itu memang dari plantasi khusus yang mereka harus nunggu 3-5 tahun untuk dipanen menjadi pulp, untuk menjadi kertas. Jadi sudah ada sertifikasinya. Jadi kalau misalnya nanti lihat di produknya kami, itu selalu ada label eco paper. Salah satu cita-cita kami yang lumayan besar adalah memasukkan papercraft menjadi kurikulum Indonesia. Jadi kita bisa belajar tentang bagaimana merakit papercraft, kemampuan spasial, melatih motorik harus lebih mudah lagi. Tapi ketika anak-anak itu bisa diajarin mulai dari SD, mulai dari umur 6 tahun, 7 tahun, itu mereka bisa merasakan lebih dalam lagi, lebih cepat lagi untuk kemampuan 3 dimensi dan spasial. Karena mereka akan belajar kedepannya itu desain 3D itu akan jauh lebih banyak lagi, lebih luas lagi, dan digunakan nggak cuma di pendidikan tapi juga di kehidupan sehari-hari maupun di pekerjaan. Pada awalnya saya sama sekali nggak kebayang tentang Ichinogami bakal dibawa kemana, bakal sebesar apa, atau bakal memberikan dampak seperti apa. Saya cuma pengen hobi saya ini dikenal sama orang lain. Karena saya senang banget sama hobi papercraft. Jadi ketika kita bikin sebuah papercraft udah jadi, itu nikmatnya sampai ubun-ubun. Nah, dari situ yang saya pengen kasih tahu ke orang lain bahwa ada loh rasa yang seru banget ketika kita sudah selesai menyelesaikan tugas atau menyelesaikan perakitan kita bikin papercraft. Kalau nggak saya, siapa lagi?
kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Jadi setidaknya kita bisa memberikan impact ke orang-orang, kita bisa memberikan dampak yang positif untuk orang-orang juga, dan sama sekali nggak ada kepikiran untuk kita mundur aja deh, kita kerjain yang lain aja. Itu nggak ada kepikiran ke situ karena kita enjoy untuk memberikan inspirasi melalui Paper Craft.